Welcome to Bethlehem Bible Talks. Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan GMI Bethlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-15. Saya akan bacakan ayat yang pertama terlebih dahulu. Mazmur 15 ayatnya yang pertama. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang salah mengira tentang Mazmur ini. Banyak orang yang berpikir Mazmur ini berbicara tentang syarat-syarat yang harus kita miliki jika kita mau masuk dalam kerajaan sorga. Tapi Bapak Ibu, jika kita perhatikan, Mazmur ini dimulai dengan siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu. Kemah suci merupakan tanda dari kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Kemudian dilanjutkan dengan gunungnya yang kudus. Nah, gunung yang kudus di sini merupakan istilah yang dipakai di dalam kitab Keluaran yang menunjuk kepada Gunung Sinai, yaitu tempat di mana Allah menunjukkan dirinya kepada umat Allah ketika mereka keluar dari pembuangan di Mesir. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagian ini, Mazmur ini tidak berbicara tentang syarat yang harus dimiliki oleh umat Allah yang ingin masuk dalam kerajaan surga. Tapi Mazmur ini berbicara tentang karakteristik yang harus dimiliki oleh umat Allah bagi mereka yang sudah ditebus dari perbudakan dosa. Nah, apa saja karakteristik yang harus dimiliki oleh orang-orang yang telah ditebus dari perbudakan dosa? Kita akan membaca lagi dari ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dalam hati dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makar riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah ke-9 karakteristik yang harus dimiliki oleh setiap umat Allah, mereka yang telah ditebus dari perbudakan dosa. Yang menjadi perenungan bagi kita hari ini, adakah ke-9 karakteristik ini di dalam kehidupan kita? Jika kita adalah orang-orang yang telah ditebus dari perbudakan dosa, maka ke-9 karakteristik ini harus ada dalam diri kita. Jika karakteristik ini mungkin masih belum ada dalam diri kita, maka kita memerlukan kuasa Tuhan untuk mengubah kehidupan kita. Oleh karena Bapak Ibu, mari kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan agar kuasanya dapat mengubah kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini, mengingat kami akan karakteristik-karakteristik yang harus kami miliki sebagai umat Allah, sebagai orang-orang yang telah ditebus di dalam Tuhan. Jikalau Tuhan mungkin ada di antara kami yang belum memiliki karakteristik ini, kami memohon pertolongan Tuhan. Biarlah kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang akan mengubah kehidupan kami menjadi umat-umat Allah yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.